Nah, satu kasus kita pengiriman barang itu ke Padang. Wah, jauh juga ya? Jauh. Padang. Padang itu harusnya kan 5 hari Iya. kalau zaman dulu Iya. lewat darat. Nah itu 6 hari belum datang, 7 hari belum datang. Yang punya barang itu kan harus dipasang di mall. Nah, Teknisinya udah dikirim ke Padang dari sini, dari Bekasi. terus Terus dia nungguin di hotel. Sehari dia tungguin, mana Pak barang belum datang. 8 hari belum datang. Nah kita pusing nih. Sampai partner saya itu nggak ada telepon, nggak ada apa? nggak ada, namanya sopir cabutan dari bulan dulu. Oh iya iya. Itu pun nggak ada. Nanti bawa kabur ya. Nggak diangkat, maka kita bingung. Ini dibawa kabur, terus kalau kita nonton TV kalau ada truk masuk jurang ya diangkat saya. Jadi sampai nggak bisa tidur di depan rumah, ini mau jadi pengusaha terus kok gini aman. Sampai teman saya datang ke rumah. Ini saya tanyain ke orang pintar. Orang pintar apa nih? Insinyur nih saya bilang nih. Tahu nggak kenapa disebut orang pintar? Nah. Karena yang banyak orang bodoh. Tapi itu benar pintar. Oh gitu? Ketika teman saya balik, jawabannya itu bagus. Apa tuh? Masih ada harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol ini dengan Pak Mustofa Romdoni, biasa dipanggil Pak MR. Jadi nanti akan cerita bagaimana perjuangan beliau sampai seperti sekarang ini. Baik, Pak MR boleh memperkenalkan diri sekalian bisnisnya. Oke, siap. Assalamualaikum sobat berani Jadi pengusaha. Perkenalkan saya Mustofa Romdoni, biasa dipanggil MR ya kan. Selain wirausaha, kita juga aktif di TDA. Ya. Kalau di sini di Pak RT. Pak RT, nah, istilahnya. Jadi Makanya kalau di medsos suka dipanggil Pak RT ya. Nah dulu saya juga orang kampung Tampang Boyolali. ya orang Boyolali ini ya. Nah usaha kita sekarang namanya MR Corp, itu grup ya. Jadi bidang usaha kita ada di perdagangan, kimia dan bahan baku plastik. Kemudian ada pabrik, kita ada produksi pat ya, pat kulkas ya. Pat. Oh, kulkas itu tabung gas ya? Patnya, Oh, kalau patnya. tabung gas kita suplai aja ke Suplai mereka, aja. bahan baku ke mereka. Ya. Ya, kemudian kalau berikutnya perumahan, Perumahan. kita ada 2 proyek perumahan, 2 PT, kemudian tadi bidang IT. Nah, nanti aplikasi Seigo namanya. Saya baru tahu saya itu punya Pak MR itu ya. Baru tahu ya. Ya, sama teman-teman kita joinan lah. Iya iya. Sama orang pintar lah ya. Iya iya. Kayaknya itu karena saya nggak nyangka gitu kan. Biasa ngangkut karung, sekarang Seigo, Seigo. gitu. Waduh. Terus yang terbaru ini ya, ini alat pelindung diri namanya Safo, Safety Focus. APD. APD yang lagi ngehit di Patok. Nah, mulainya kapan sih datang ke ini? Dari Tampang Boyolali Ya, nanti saya kuliah di Semarang, habis itu lulus tahun 2000. Oh, 2000. Jurusan teknik kimia. Keren. Oh, insinyur ini. Tukang insinyur ya. Nah, terus kerja di pabrik keramik di Tangerang itu sekitar 5 bulan. Tahun 2000 itu. 2000 tinggal di mes. Tinggal di Jam mes. 11 malam bisa dibangunin. Karena kan ngurusi produksi. Iya iya iya. Ya kan? Terus kayaknya nyari tempat yang kayaknya lebih pas buat kita nih, pindah ke lagi. Cikarang. Pindah Cikarang. Tempat elektronik, di situ 6 bulanan juga pindah lagi di pabrik. Baru pabrik terakhir itu yang di dunia plastik, dunia polimer ya. Jadi 3 kali pindah ya? Setahun 3 kali pindah. Tahun 3 kali pindah. Iya, gara-gara setiap pindah itu nyarinya kan yang gaji lebih besar. Ya. Ternyata ya tetap pas-pasan. Karirnya lebih bagus. Terus tadi yang punya waktunya Lebih- ternyata sama aja, ya kan? Punya kebebasan, punya peran lah di masyarakat juga nggak bisa karena serba terbatas semuanya. Akhirnya dari 3 perusahaan pindah-pindah, saya pikir sama aja nih. Kayaknya harus jadi pengusaha. Itu. Ya. Jadi 2001 nih kita baru mulai karir sebagai pengusaha. Mulainya apa dulu nih? Wah, mulainya keren banget Pak Asto. Ini canggih, namanya les privat. Les privat, bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Kan kita sarjana, insinyur, lulus PMPTN. Aku bisa dong ngajarin SMP. Iya. Nah, langsung saya kumpulin ada 3 teman yang kebetulan kerja di Cikarang. Ya. Ayo kita bikin les privat. Ayo, mereka orang kerja pabrik semua. Jadi nggak ada yang full time kan. Terus
pakai sekretariat pinjem rumah kakak saya dulu ada di Cikarang. Nah, kemudian kita nyebarin brosur ke sekolah-sekolah, terus kita tungguin sehari nggak ada yang telepon, seminggu nggak ada, sebulan nggak ada, 3 bulan nggak ada. Akhirnya kita nyatakan bikin bisnis les privat, gagal. Ini bisnis yang grand opening sekaligus grand closing Nah, ya. closing tanpa ada murid satu Tanpa pun. Nah, ini keren nih, usaha pertamanya ini keren. Kita pikir gampang, nggak juga, ternyata orang nggak percaya sama kita. Iya. Nah, Nggak yakin lah. nggak yakin ini les privat ini bener apa enggak gitu ya. Lanjut apa setelah itu? Habis itu, nah ini yang bisnis paling ngehit di mana-mana. Apa tuh? MLM. Telepon marketing. Multi- Marketing lewat mulut, Iya. busa-busa ngasih Iya. tahu. gitu. Modalnya cuma semangat. Semangat sama muka tembok. Wah, jadi kalau dompetnya lagi tipis, mukanya tebel. Itu maksud lagi. Dapat tipis mulu, muka tebel terus. Jadi itu presentasi, nanteng tas, isinya produk, Ya. kemana-mana. Kalau prospek malam-malam kan, Malam, iya. apalagi pulang kerja dijalanin kan malam, Sabtu, Iya. Minggu terus-terusan. Sabtu Minggu biasanya tuh kalau libur ya. Luar biasa itu, presentasi orang, kalau nggak join, tawarin produk. Nah, makanya Dan tadi nawarnya setengah maksa ya. nggak maksa. Mau sukses nggak mau ya udah produknya beli. Sama saya juga dulu di multi level marketing. Jadi gitu, kalau silaturahmi udah siap nih. Jadi kalau orang jarang ketemu tiba-tiba kontak, nah Nah, itu itu. tuh ciri-ciri. Ciri-ciri. Wajah-wajahnya kayak beliau nih. Dulu. Nah, kan diajarin di list teman sekolah, Betul. teman kerja, Betul. keluarga, gitu kan. Saudara, teman dari SD sampai kuliah cari semua. Cari semua, Wah, gitu. hubungi ya kan. Ada tawaran apa peluang bisnis. Wah, ternyata bulet-bulet dari situ. Bulat-bulat ya kan. Tapi itu bagus, Pak. Bagus, buat motivasi. Motivasi mendidik jiwa Melatih mental juga. mental, komunikasi, Ya, itu kan. bekalnya untuk Orang kita memang gitu. ngejar target, Ngejar punya target. mimpi, Ya. ya itu hanya di MLM tuh. Coba Bagus. yang belum coba. Serius, iya bener tuh. Kan tanpa modal ya. Tanpa Iya. modal, modalnya muka tebel. Iya, itu training gratis lah. Training Iya. gratis kita banyak di sana. Waktu itu saya dapat 100-an orang di grup, lama-lama satu persatu rontok. Saya ikut rontok lah. Motivatornya rontok juga. Kan lucu namanya grup MLM kok sendirian, ya harus ikut rontok loh. Rontok berjamaah akhirnya. Berjamaah, akhirnya setelah 2-3 tahun kita nyatakan gagal. Gagal. Itu ya mulai lagi. Apa tuh setelah itu? Itu terus mulai jualan-jualan, ya kita sebutnya adalah general trader. Wah, perdagangan Umum. Wah. Palu gada. Palu gada istilahnya, palu perlu gua ada, ya kan. Kita ada jualan pemajun, ada ke pabrik, ya kan. Kain bekas itu ya? Iya, kan bekas buat bersihin lantai nanti Iya. kan. Terus pernah masang lampu di pabrik, kayak gitu. General kontraktor juga. Kalau nama sih keren ya. Iya, jualan sendal jepit pernah, ya kan. Jualan speaker aktif pernah. Nah, Wih, banyak juga ya. banyak zaman dulu. Kemudian yang agak seru namanya itu bisnis ekspedisi. Pengiriman barang. Dulu udah kepikiran ekspedisi. Oh iya dong. Cuma nggak punya truknya Pak Tok. Terus gimana? Nah ini kita cari order. Nah kalau ada order, saya punya temen di lapangan. Tolong cari truk. Nah kerjaan dia dari Pul Cikarang sampai Pulau Gadung. Oh. Nyari truk mana yang kosong. Kalau sudah ketemu kosong, dia ngomong saya, bos siap, ada truk siap berangkat, gitu. Tapi bukan truk kita. Nah itu modal dengkul juga ya. Modal dengkul, tapi kan bayarin kalau truknya. Sopir, Oh, sonar, iya. modalnya di situ. Nah, itu ide juga tuh buat yang usaha ekspedisi tuh kan, nggak usah pakai nyari truk dulu. Nggak Nggak usah, truk banyak yang kosong. Banyak dagang-dagang tadi yang saya ceritakan, barangnya minta dari orang dulu, pinjem, saya jual, aku bayar. Nah, Jadi kalau alasan nggak punya modal, itu udah salah, udah kuno, basi. basi itu. Banyak harus ide, kreativitas, keberanian. Yang kita seganteng ini aja nggak malu. Ya. Itu orang ganteng memang perlu mengklaim diri. Nah, pernah yang ekspedisi itu ya, Nah. nah ceritanya lucu Pak Ato. Jadi pengiriman nih, kita ada 2 kasus besar nih menurut saya. Wih. Ceritanya seru.
pertama Tahun berapa nih? Tahun berapa? itu tahun 2005 2006. Wes, 2005, Ya, 2006. kira-kira di situ. Saya udah mulai buka CV itu Pak di Oh, situ. udah keren. Jadi itu sebenarnya yang saya sebut MR Corp secara legal itu tahun 2005 itu kira-kira. Udah ada CV, kita tadi jasa ekspedisi ya kan. Iya. Terus begitu ada order kita cari truk, Nah. ya kan. Begitu bisa berangkat. Nah, satu kasus kita pengiriman barang itu ke Padang. Wah, jauh juga ya. Jauh. Padang. Padang itu harusnya kan 5 hari Iya. kalau zaman dulu Iya. lewat darat. Nah itu 6 hari belum datang, 7 hari belum datang. Yang punya barang itu kan harus dipasang di mall. Nah, Teknisinya udah dikirim ke Padang dari sini, dari Bekasi. terus Terus dia nungguin di hotel. Sehari dia tungguin, mana Pak barang belum datang. 8 hari belum datang. Nah kita pusing nih. nah, Sampai partner saya itu nggak ada telepon, nggak ada. nggak ada, namanya sopir cabutan dari bulan Oh iya iya. itu pun nggak ada. Nanti bawa kabur ini. Nggak diangkat, malah kita bingung. Ini dibawa kabur, terus kalau kita nonton TV kalau ada truk masuk jurang ya truk saya. Jadi sampai nggak bisa tidur di depan rumah ini mau jadi pengusaha kok gini aman. Sampai teman saya datang ke rumah. Ini saya tanyain ke orang pintar. Orang pintar apa nih? Insinyur nih saya bilang nih. Tahu nggak kenapa disebut orang pintar? Nah. Karena yang banyak orang bodoh. Tapi itu benar pintar. Oh gitu. Ketika teman saya balik, jawabannya itu bagus. Apa tuh? Masih ada harapan. Itu orang pintar memang. Apa saja dibuka orang pintar aja nanti ya. Kan tinggal itu jawabannya. Jawabannya tenang, masih ada harapan. Kan tenang. Iya iya. Nah ternyata sesudah 9 hari, Dari 4 truknya 5 hari ya. nyampe. Oh, truknya nyampe. Itu kenapa tuh? Usut punya usut. Sopirnya pulang kampung dulu. Ya rumahnya daerah sana Sumatera, dia pulang kampung pakai truk kita. Nah, kita kan bingung, kalau sekarang kan enak, mungkin dia update status di Facebook, Iya. mana kan nggak ada kalau dulu. Nah, agak dapat klaim dong. Atau Dapat kemana? klaim, teknisinya udah pulang lagi ke Jakarta. Saya harus gantiin hotel, pesawat, boncos itu. Ada keren itu ceritanya. Terus kita mulai, tuh waktu itu pernah, maju nih orderan. Nah. Akhirnya kita berani utang bank. Oh, 2005, 2006. 2006 itu. Iya iya iya. Berani karena apa? Jaminannya rumah teman saya. Kan saya tenang, tenang dong. Teman yang stres. Teman yang stres. Nah, luniknya udah kita pinjem bank, beli mobil truk bekas. Wah, keren dong. Tadi nyari di pool, sekarang udah punya truk sendiri. Iya. Pengiriman makin gencar, pakai truk sendiri ada, kemudian pakai truk orang juga ada. Nah, namanya waktu itu project di Pasena ya. Oh, iya. Lampung. Waduh. Tambah udang ya? Datang ke udang, Iya, kita iya. dapat pengiriman produknya dari sini untuk dipasang di sana. Iya. Ya 2 hari sekali kalau nggak salah kirim terus ke sana. Wah sampai kan pengiriman banyak tuh. Iya. Nah begitu pengiriman banyak, pas kita tagih nggak dibayar. Waktu itu udah 75 juta. Bus, gede itu. Alasannya katanya apa? Salah spek yang mereka kirim. Lah mereka yang salah, kita ikut kena. Waduh. Ini memang mau jadi pengusaha sukses tuh gak seindah kata Om Mario. Ekspedisi. Ya. Apalagi tuh? Itu. Terus tadi mulai jualan sendal jepit. Sudah jepit larinya tiba-tiba. Sendal jepit ya. Kan kita apa aja peluang kita coba. Itu dari ekspedisi Belitung ke sendal jepit itu. Iya. Karena apa? Akhirnya bangkrut ekspedisinya kan. Barisan para mantannya Masuk banyak. namanya barisan para mantan. Sendal jepit ini juga lucu Pak Tok. Jadi pertama kita dapat orang yang bisa produksi sendal. Terus kita minta boleh ya saya jualan. Ya. Kalau udah ini nanti kita bayar kalau udah laku. Saya coba dulu Ya. melapak di depan pabrik di Jababeka. Iya iya. Hari Sabtu gini. Iya. Ini hari Sabtu kan? Pernah melapak juga? Pernah. Nah, tapi kebetulan sudah ada mobil pinjaman. Iya iya. Nah, jadi lapaknya di belakang, di bak gitu kan. Iya iya. Nah, ternyata pabrik itu ada 150-an orang. Ya. Itu yang order 30 sendalnya. Berarti kan lumayan laku. Banyak dong. Laku. Menurut Iya. saya, wah ini sendal laku. Iya. Otak MLM Iya. saya langsung bergerak nih. Iya iya. Wah ini teman-teman, saya bilang mereka nih jualan sendal aja nih laku ternyata. Nah banyak orang yang
ambil dari kita 10, 20, 30, 50, mereka jualan ke saudara. Resellernya ya gitu. Reseller kalau sekarang. Oh iya, reseller. Ya kalau kita dulu kan kayak jaringan yang Iya, lain iya. aja. Teman-teman yang dulu ini di ini lagi. Ya, tapi itu teman kantor, teman semua iya, iya. pokoknya teman kita. Akhirnya tuh beredar seluruh Jakarta lumayan banyak. Kita jualan sampai 2000 pasang. Kan banyak Pak. Banyak. Sudah. Sukses dong. Oh, sukses dong. Sukses Pak. Iya. Tapi begitu makin banyak orang jual, makin banyak yang nggak bayar. Oh gitu. Itu uniknya. Aduh, ternyata jualan sandal kayak gini ya, ada untung terus terakhir pada banyak yang nggak bayar ya. Jadi cash flow-nya terganggu. mandek. Jadi jual itu walaupun banyak gitu kan, tetap belum tentu untung loh. Ya, kalau itu. tadi ya cash flow-nya mandek ya. Kalau orang nggak, kita pun harus tegas ya, kolek. Orang harus dibatasin juga utangnya, jadi kalau ada apa-apa nggak ke kita semua jatuhnya. Iya, jangan seneng-seneng nanti Semangat. diutangin tiba-tiba Iya. nanti kita kolek gitu kan. Saya bagus sih bayarnya cash. Ah iya iya. Cuma yang namanya pemula ya, banyak kan Pemula. orang ngutang dulu. Nah, terus muncul peluang berikutnya yaitu jaket kulit Pak. Oh iya, jaket kulit. Keren kan? Keren lagi. Jadi kebetulan kalau itu saya kan udah menikah ya, jadi emang kita menikah kan 2005 ya. Nah, istri saya itu temennya itu kerja di salah satu, bukan istri. Jadi istri punya temen, suaminya temen ini kerja di salah satu perusahaan Telkom. Ya. Dia bilang, ini suamiku lagi butuh jaket nih untuk rekanan-rekanannya, jaket kulit. Ya. Istri saya main ngomong aja, suamiku kan bisa, dia kan biasa jual-jual segala macam gitu, trader gitu. Ya, trader. General trader. General trader kan? Iya. Oh ya udah coba cariin. Saya kaget, belum pernah ini jaket kulit, lagi apa ini? Saya Google. Nah, Ternyata tuh mahal banget. Waktu itu jaket kulit 650.000 harga kan. Nah. Padahal baca di bawah 500. Ini kan ngomong iya aja. Nah, akhirnya muncul otak. Cari lagi jaket kulit, pengrajin jaket kulit. Muncullah kata Garut. oh iya iya. Kata Sukarega. Nah, toko yang Jalan Sukarega itu kan banyak toko-toko. Di Garut itu. Di Garut. Akhirnya kita memutuskan ajak saudara kita, adik kita lah ya, yang adik ipar kita yang pengalaman ke Garut. Bantu dong kita ke Garut. Akhirnya kita pergi ke Garut. Hari Sabtu kayak gini juga pergi ke Garut. Terus langsung di sana ternyata bener ada yang murah. Oh, Dapat dong nih. dapat. Akhirnya kita lumayan dapat order lumayan banyak lah ya waktu itu menurut kita, dan itu jadilah kita pernah jualan jaket kulit. Ya modalnya kan tadi berarti. Oh, jadi dari beberapa gagal nih dapat yang ini Dapat juga ceritanya. sih, dapat juga. ya. Oke. Jadi memang tadi beberapa ada yang gagal, ada yang sifatnya benar-benar rugi, ada yang impas, Ya, ada ya. yang menyisakan utang kalau Ya. yang tadi yang truk tadi. Iya, iya. Yang MLM itu banyak utangnya sih. Iya, kadang-kadang kita kejar target ya. Anjir, gesek kartu kredit. Ah, Zaman itu parah dah, Betul, pokoknya betul. parah. Nah, jadi saya juga banyak pakai gesek kartu kredit yang dulu pinjem temen untuk modal. Nah, tapi kalau yang sama temen beres semua lah, kita berusaha ini. kalau di multilevel kan butuh poin ya dulu ya. Poin akhirnya ya nggak perlu pun kita kolek. Iya, iya. Nah, ini numpuk. Nah, terus yang lagi kita pernah buka ayam bakar. Wah, Wah. langsung kuliner nih, ada kuliner nih. Ya, ada. Karena zaman dulu kan yang sukses-sukses kayak gitu kan, Iya, contohnya kuliner Iya, seperti iya. sukses. Bukalah ayam bakar, ya nggak punya resepnya, kita lihat di warung orang rame, kita ikut buka, cari resepnya ke pasar Cikarang. Oh iya. Malam-malam pulang kerja kita ke pasar, tanya ke udah kan kayak Ya. jualan gitu kan. Iya. Ini resep untuk ayam bakar. Wow, dikasih sama dia resep. Nah, terus kita masak di rumah sama karyawan yang calon kerja tempat kita. Habis kita masak, gimana menurut kalian? Gimana ya Om ya? Jadi nggak enak. Nggak enak ternyata. Tapi kita coba lagi, batang lagi ke pasar. Ini resepnya nggak enak, minta yang paten. Berikutnya katanya enak. Nah, terus kita buka ayam bakar dan itu lumayan rame. Bukannya tenda, ruko, kios atau? Kios. Oh, kios. Di sini dekat Gardu 100, kawasan industri. Oh, di kawasan industri. Jalan keluar itu. Wah. Dan itu ternyata cukup ramai, tapi ada yang unik. Apa tuh? Banyak banget lalatnya. Makanan banyak lalat tuh. Kayak baru buka itu udah kayak ya itu zaman itulah pengalamannya unik-unik ya. Iya. Terus makin lama rame, kita shift malam, kita jualan, akhirnya kita buka cabang. Temen kan lihat tempat kita rame, Iya. dia pengen buka di Karawang Pak. Oh, iya. Di Karawang.
Ya udah temen akhirnya buka di Karawang, ayam bakar resep semua dari kita. Wow. Oh jadi kayak franchise ya? Kayak franchise, kemitraan. Nggak bisa masak buat kemitraan. Kalau di TDA sekarang namanya Pak Sobirin. Nah terus jalan. Ternyata di Karawang itu sepi. Kasihan mitranya. Kan itu tahun itu kan memang Belum. Karawang masih Iya. kayak gitu Iya, ya, iya. tahun 2006 kayak Iya, gitu iya, kan, iya. waduh Terus sepi, sekarang, ya. beda banget ya sama sekarang. Akhirnya dia tutup dan tempat saya lama-lama juga tutup, sepi. Jadi tutup juga akhirnya. Tahun 2000 berapa tuh? Itu antara 2006 2007. Berarti di antara 2006 2007 banyak usaha-usaha Banyak, juga. Coba ya. Nah, salah satunya kita coba lagi namanya limbah plastik. Oh, ini mulai ada ininya, Mulai. ada kimianya ya. Waktu itu karena saya kerja dunia plastik, kemudian kita sampingan bisnis di luarnya adalah limbah plastik. Kita kumpulin limbah pabrik. Oh, plastik apa tuh? Nah, buangan pabrik, misalnya Oh. pabrik pintu kulkas, motong-motong dalamnya itu yang gasketnya yang Ya, empuk ya. itu saya ambil Iya. jual ke orang. Oh. Nah, itu ternyata laku. Jadi bos limbah lah. Bos limbah dulu. Wah, ini bos limbah nih. Karena saya sering lewat pinggir Kalimalang di Cikarang kan, orang kaya-kaya itu. Iya. Saya insinyur naiknya BMW, bebek merah warnanya. Yamaha Vega Iya, R. iya. Sementara mereka memang BMW beneran Iya. rumahnya mentari. Iya. Curagan limbah. Limbah. Nah, itu menginspirasi. Ya. Jadi itu memang inspirasi itu seperti itu ya, lihat di sekitar menginspirasi. Kita coba. Ya. Nah, kemudian itulah yang kelihatannya lumayan stabil menghasilkan. Itu kira-kira juga antara 2005 2006 udah kita coba. Oh, udah coba juga ya. Nah, itu Jadi berbarengan banyak barengan juga. ya. Ternyata menghasilkan. Nah, kemudian pernah ngalamin itu yang lucu juga, limbah ngambil dari juragan limbah Pak Haji. Nah. Dia kan hanger baju. Oh iya iya. Hanger baju dari pabrik-pabrik itu kan Iya. udah nggak kepake, dia kumpulin dus-dus, Iya. saya beli. Iya. Wah, banyak ini saya bilang, sekian ton kita kirim pakai truk. Sudah ton itu udah ton-tonan. Wah, gede juga ya. Kirim sampai pelanggan, begitu dibongkar, ternyata kardusnya banyak banget. Itu kan nggak laku kardus. Ditimbang kardusnya itu udah berkintal-kintal sendiri. Banyak kan kardusnya gitu. Banyak kan kardus. Nah ya kan kalau plastiknya kan mahal, kalau kardus kan murah. Iya, iya. Akhirnya saya dapat bayarannya impas doang, nggak ada untung. Padahal udah hujan-hujan, kita kawal truk. Nah itu pengalaman dulu. Nah kemudian kita punya ide, ngomong ke Pak Haji. Pak Haji, ada barang lagi kan? Iya. Berikutnya kita nggak mau kardusnya Pak Haji, bongkar aja. Iya. Wah kita ambil isinya. Ya. Begitu Pak Haji bongkar, Pak Haji lihat tuh, isinya kok hangernya bagus-bagus. Akhirnya apa? Nggak jadi. Nggak jadi. Ini saya lusinin aja mas ke pasar-pasar lebih laku kan. Nggak jadi dapat barang ya, nggak jadi jualan. Nah itu zaman dulu lah kumpulin. Bahkan limbah plastik itu keranjang-keranjang buah itu, Nah. keranjang kelengkeng itu dulu rajin saya kumpulin. Emang dibuang itu? Yang putih itu Hah? saya beli, Oh. datang ke toko-toko buah dari Cikarang sampai Karawang, kumpulin 1 minggu Oh. bahkan kita pun ngumpulin itu. Oh gitu. Iya, sampai kalau orang malam minggu ke mall Ya. mau nonton, saya datangnya ke Hero masuk nanyain Ya. keranjang lengkeng, Oh, iya. boleh saya pungutin. Nah itu saya tinggal di kamar peta itu juga dulu, itu masih itu juga. Di apa? Kontrakan Kontrakan 1000 sosial, pintu. iya, Waduh. betul. Ini dari kontrakan 1000 pintu jadi punya perumahan. Wah, 1000 unit. 1000 Oh. unit lebih. Lebih. Nah, itu zaman dulu kayak gitu yang Iya, kita lakukan. Banyak barisan para mantan, kemudian ada yang hasil, ada yang ketipu, ada yang nggak laku, gagal segala macam. Apa pelajarannya dari situ? Nah, pelajarannya saya merenung akhirnya. Oh. Tadi tahun 2008, Oh. kan saya mulai dari 2001 wirausaha Iya, tadi iya. sampai 2008. Iya. Itu saya merenung. Oh. Merenung total. Saya ini mau jadi pengusaha sukses. Itu udah antara galau ya. Ini bener bisa apa enggak? Mungkin Jadi banyak kerja lagi atau? itu pun masih sambil kerja. Oh, iya. Sambil kerja. Tapi ya putusannya apakah mungkin saya udah gak jadi pengusaha lagi? Lupakan Iya. ya kan? Atau fokus kerja aja deh gitu. Iya. Atau bagaimana gitu kan? Karena mungkin teman-teman UKM pun Sama lah. sama banyak Ngalamin yang gitu ya. posisi kita waktu itu, dan itu cukup lama, 7-8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Betul. Bisnisnya di bawah 1 M itulah ya. 1 tahun ya. Iya. Banyak struggle, banyak ujian di sana.
Nah waktu itulah baru saya merenung. Ternyata ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang impas. Baru celing. Satu-satunya yang bertahan justru limbah plastik. Oh, dari situ. Baru kita pikir, ini limbah plastik. Saya kerja di dunia plastik, bidangnya mungkin terus saya juga insinyur teknik kimia, plastik, polimer, ya kan. Kemudian yang saya mimpi dulu itu kan punya perusahaan, yang perusahaan itu banyak perusahaan lagi di bawahnya, jadi corporate. Itu udah punya mimpi dari mimpinya kayak gitu, karena dulu saya pernah lihat pengusaha di Semarang, saya di majalah namanya Grup Toha Putra. Nah itu memang pengusaha sukses ya, yang dia mencetak Al-Quran, ada bisnis-bisnis lain. Saya lihat profilnya keren banget nih kalau kayak gini. Nah itu yang mimpi saya. Kemudian kan kalau MLM kan nggak nyambung sama mimpi itu. Betul. Jualan ayam bakar juga kayaknya nggak pas gitu. Jadi memang kita mimpinya corporate ternyata. Oh dari terinspirasi dari situ salah satunya. Akhirnya kita putuskan plastik limbah yang memang menghasilkan, meskipun nggak besar-besar amat tapi bisa stabil. Kemudian bidang saya plastik, backgroundnya insinyur kimia, teknik kimia. Nyambung lah ya. Punya mimpinya corporate. Nah akhirnya kita putuskan. Ini udah keputusan final. Saya akan resign full. Kemudian saya juga akan masuk di industri plastik. Nah dan itu yang sifatnya bisa jadi corporate. Jadi antara mimpi sama potensi diri nyambung lah ya. Nyambung, harus modalnya udah konekkan dari sama pelajaran berbisnis tadi kan. Jadi chemistry-nya nyambung. Chemical ke chemistry. Habis itu baru full resign, kita buka PT. Awalnya tetap aja yang modalnya ringan Pak Reto. Apa tuh? Konsultan. Konsultan dulu. Ngajarin orang cara bikin biji plastik. Wow, kan keren itu. Keren. Oh, jadi konsultan dulu. Konsultan, kemudian juga perdagangan, tapi kita jual barang orang. Nah, kan belum punya modal dan belum punya pabrik. Jual barang orang itu tahun 2009 gitu mulai jalan. Mulai 2009. Nah, itulah PT namanya Zenith Material Solution. Oh, itu pertama? Pertama itu. Zenith. Oh ya. Nah, sekarang yang jual sapu. Zenith itu. Udah PT lama itu Pak Tok. Berarti udah 11 tahun ya? 11 tahun itu. Jadi kita membangun corporate sekitar 11 tahun ya. Kemudian dari Zenith mulai perdagangan tadi, konsultan, dan itu alhamdulillah dipercaya orang. Nah, salah satunya ada perusahaan Korea ya, orang Korea percaya kita untuk ngajarin jadi konsultan mereka, tapi saya nggak mau dibayar untuk konsultan. Wah, kenapa? Keren kan? Keren. Kita nggak belagu ya, itu belagu. Kalau orang insinyur ya jadi konsultan kan biasanya diajarin, project selesai dapat uang, bisa kerja 2 atau 3 bulan dapat nih 100 juta. Saya nggak mau. Terus apa imbalannya? Saya ajarin semua free. Wow. Karena apa? Saya juga nggak yakin berhasil. Saya pikir dermawan bener orang. Karena misalnya gini, saya udah belajar industri yang teknologinya tinggi, mahal kayak perusahaan Jepang. Kemudian ini masuk ke industri yang pakai mesin Cina, kecil mesinnya. Itu kan kita juga nggak tahu Pak. Sebenarnya bener bisa apa enggak gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir itu untuk jangka panjangnya. Nah, jadi gimana caranya? Ini aja Mister, saya bilang. Kalau ini nanti berhasil jalan, saya yang akan masuk semua material. Setuju? Nah kan itu lumayan. Kan? Kalau masuk material kan jangka panjang. Jadi ngajarinya free aja, gratis. Jualan ide akhirnya. Jualan ide. Kalaupun gagal namanya gratis. Kan gitu. Nggak diklaim ya. Nggak diklaim. Coba kalau kita bayar kan bahaya. Ini buat ide juga nih untuk konsultan ini. Konsultan tapi gitu triknya ya. Karena saya berpikir kalau tadi konsultan kalaupun berhasil sekali dapat uang selesai. Tapi kalau saya agreement-nya adalah saya jadi pemasok, itu kan kontinu. Saya udah tahu kebutuhan dia ini 1 bulan kira-kira 1,5 miliar, 2 miliar. Ini udah mikir jangka panjang juga ya? Panjang. Padahal jadi pemasok kan modal harus gede. Pusing lagi, ternyata berhasil tuh trialnya, masih butuh waktu. Ternyata berhasil, kita udah pusing waktu itu. Ini kalau berhasil jalan full, saya tanggung jawab suplai materialnya. Bayangkan kalau orang suplai material harus harus belanja dulu dari pemasok. Kan perusahaan gede-gede chemical itu, mana ada yang mau ngutangin? Tanpa lagi baru ya? Iya, orang nggak punya duit. Yang kedua beli, kemudian
dipakai, baru nanti ditagih. baru ditagih, terus Oh. harus standby lagi. Iya, siap lagi masuk lagi Ya, ya. hitungannya kan harus 3 bulan Pak Ato. Wush. Yang Permukaan ini. iya balik dia lagi. Kalau itu kan gitu, ada yang untuk stok, ada yang Ya, ya, dipakai, ya. ada yang ditagih. Iya. Ada Kalau gimana? kalau 1,5 miliar kali 3 bulan berapa? Nah, Padahal kita baru resign kerja, uang juga uang pesangon dari itu jam sostek kita kumpul-kumpul. Iya. Nah, Akhirnya solusinya gimana tuh waktu itu? nah itulah uniknya ya. Itu kadang-kadang saya tuh sampai pas ketemu Big Boss itu minta difoto sama anak buahnya. Oh, Tolong difoto nih lagi kayak deal-dealan sama Iya, iya, iya. Itu sebenarnya mau buat apa? Saya bawa ke calon investor. Oh, iya. Fotonya. Jadi Untuk kita meyakinkan bahwa nih, saya mau dapat order besar, ini orangnya nih Oh, iya, yang iya. beli nih gitu. Iya. Nah, kita keliling juga cari investor, tapi agak susah juga ya nyari investor Iya, uang banyak. uang banyak. Akhirnya saya pakai trik cari teman-teman dekat aja. Hmm. Ya kita nggak bisa ngumpulin uang banyak, tapi minimal untuk modal awal untuk trial-trial tadi Iya, ada. Ada. Saya cari teman nih kan, istrimu kan dokter pasti punya uang dong. Iya. Ada kan kalau 150 juta, ya bisa lah dikumpul dicicil-cicil. Iya. Ada satu teman lagi. Jadi kita 3 orang, kita kumpul cicil-cicil itu ngumpul sekitar 450 juta. Oh, itu triknya gitu ya? Cicil caranya? tapi. Cicil. Toh ini kan jalannya masih panjang. Ya. Minimal untuk trial-trial kita punya modal. Iya, iya. Ya modal 100-200 juta ada. Iya. Panjangnya 4,5, 450. Dari kebutuhan 4,5 Iya. miliar. Masih jauh banget. Bisa. Modalnya bener-bener nekat gitu ya. Kemudian ini namanya kalau kita udah nekat punya keinginan, ternyata di depan itu kita nggak tahu semua jalan, tapi bisa terwujud Pak Anto. Caranya apa yang Iya. terjadi? Nah terjadi adalah ketika yang tadi konsultan kita masih trial-trial Iya. dan itu kan butuh approval di Korea nih, Iya. di LG misalnya gitu, butuh waktu. Itu saya itu dikenalkan sama salah satu customer kita dulu Hah? itu dengan pengusaha yang biasa impor barang-barang dari China. Oh, jadi dapat ini. Saya dikenalkan dia, dan dia ini yang biasa dulu mendatangkan selang LPG sama Ah. mesin-mesin itu dari Cina untuk proyek konversi itu Iya, minyak iya, tanah iya, LPG waktu itu ya. tahun 2009. Iya. Nah, terus ada aturan SNI kan. Iya. Nah impor-impor berarti nggak bisa, Nggak bisa. nggak gampang Iya. dan susah. Nah Harus di dalam. harus produksi dalam negeri. Ya. Nah, karena ada case itu, teman ini akhirnya mengenalkan, dia bilang ke importer ini namanya ibu-ibu ya, Bu, mendingan kan itu dari Cina gagal semua, Ya. bikin aja di Indonesia. Saya tahu orang pinter ini, wah, yang ngerti dunia plastik nih, Iya. namanya Mustafa. Wah. Wah, jadi kita dikenalkan ke ibu ini, nah, kenalkan. Ketemu sekali, 2 kali, 3 kali, ketemu 4 kali itu baru clear. Akhirnya kita sepakat mau bikin pabrik, produksi sendiri. Oh, dia yang modal, Ini tenaga, pikiran, tenaga dan ide. pikiran, kerja, Ya. modal keringat. Wah, akhirnya jalan. Namanya PT ABC Plastindo. Oh, itu cikal bakalnya tuh. Itu cikal bakalnya. Jadi pertama Jenny, kedua ABC. ABC Plastindo. Nah, karena kita ngambil marketnya yang lagi hit, selang LPG. Iya. Pabrik kita tuh kalau tahu tempatnya Pak Atok juga nggak representatif lah, karena dia berada di area perumahan. Oh, bukan di kawasan industri. Bukan, namanya modal kecil juga. Kita juga mulai dari kecil, sewa Oh, tempat. ABC Plastindo itu kecil dulu Kecil juga, kita sewa tempat. ya? Terus tadi yang orang Korea kan mesin Cina. Ya. Nah, mesin Cinanya masih mendingan orang Korea tuh. Harganya 600-an juta. Ya. Begitu yang ini mesinnya 250 juta dibeli. Aduh, ini lebih puyeng lagi. Jadi kita pun mulai dari kecil ya. Iya. Untuk skala industri kayak gitu dari kecil, dan itu kalau tahu develop produk awal-awalnya pokoknya lucu banget. Iya. Gagal-gagal ditolak orang, brontol-brontol produknya segala macam. Tapi dari situ akhirnya kita improve. Singkat cerita, ABC Plastindo jalan dengan bagus. Pembelinya rame yang untuk selang LPG, kemudian booming. Nah, karena ABC Plastindo bagus kan supplier udah percaya. Ya. Nah, ABC di belakang yang jalannya siapa? Mustafa. Oh. Ah, jadi ketika yang Zenith tadi mulai goal, Mas Pro-nya, Oh, supplier udah mulai percaya, ada yang ngasih utangan ke Oh, kita. iya, iya. Jadi kebutuhan segitu banyak, supplier udah mulai ngasih utangan tempo. Kemudian masih ada kurang nih, gimana caranya? Dilalanya ketemu, alhamdulillah lah ketemu temen yang memang udah ekonominya bagus. Nah, dia bisa
ikut taruh modal kita yang sifatnya kerjasama. Nah, Pak Emer, itu kan Zenith, ABC Plastik. Akhirnya berapa perusahaan sekarang yang ada? Nah, aduh. Perusahaan banyak Pak Ato ya, perusahaan banyak, tapi mungkin yang benar-benar sekarang masih aktif, Ya. kemudian menghasilkan dengan bagus ya, kira-kira mungkin ya plus minus mungkin 10 kali ya. 10 perusahaan. Ya. Ini yang ini satu dari Zenith itu ya? Siapa dari Zenith? Nah, sekarang gini, kan kemarin kena COVID nih ya. Ya. Gimana tuh Pak Emer kok tiba-tiba kepikiran ini terus cepat mengantisipasi gimana Ya. tuh cara kita ngelihat peluang ke depan, berpikir mungkin 2 langkah di depan orang banyak gimana? Ya betul Pak Ato. Pak Ato juga udah jagonya kayak gini sebenarnya. Tapi itu kalau yang saya alami pengalaman kita adalah memang kita ini harus berpikir mencari solusi terhadap masalah yang ada. Solusi jadi bisnis itu sebenarnya menyelesaikan masalah orang gitu maksudnya. Masalah Gimana orang. kita bisa ngasih solusi nggak? Apalagi masalah orang banyak. Wah, itu pasti bisa gede lagi. Makanya dulu kalau selang tabung itu kan masalah gitu Masalah kan. itu karena nggak ada yang bagus Bisa lokal. impor gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang juga kemarin kebutuhan itu ya APD tinggi. Nah itu saya melihatnya ada dua ya, dari dalam kita sendiri tetap kepikiran. Waktu Cina aja saya udah mati. Cina ketika ada COVID, sebegitu dahsyat mereka harus mengantisipasi, harus di lockdown segala macam. Dan berbulan-bulan loh. Iya. Saya kebayang itu kalau masuk Indonesia bakal seperti apa yang segede ini. Iya. Negaranya kita belum siap, masyarakat juga belum siap. Iya. Pasti ini bisa jangkanya agak panjang. Kalau itu terjadi pembatasan atau lockdown Iya. secara ekonomi, Iya. ya perusahaan-perusahaan kita kan pasti Ini. kena imbas semua Iya. kan. Nah, itu tetap kita kepikir. Iya. Nah, yang penting yang pertama perusahaan gimana orang selamat dulu sehat, kemudian secara ekonomi aman. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua tadi melihat kondisi di sekitar. Itu tanggal Covid masuk Indonesia kan tanggal 2 2 Maret kan? Maret, Iya. 2 orang. Tanggal 18 saya udah diskusi dengan dokter. Memang di lapangan APD itu kosong, nggak ada karena kemarin udah diekspor, kemudian harus ditarik balik itu lama. Nah, akhirnya waktu itu saya pikir harusnya ini kita bisa cari solusi untuk ini, untuk menyediakan ini kan backgroundnya orang polimer, tahu bahan yang benar-benar anti air segala macam kan tahu. Akhirnya saya mulai kontak-kontak teman-teman yang produsen yang biasanya produksi barang, misalnya nih biasanya beri jas hujan. Oh iya, kan mirip-mirip ya? Mirip, saya kontak dia, kalian harus rubah. Saya minta kalian produksi hazmat, baju untuk pelindung diri. Nah, mereka pun pikir ngasih contoh. Nah yang ini, yang seperti ini nih, saya juga cari contoh dari luar negeri. Iya. Kan bikin yang ini. Yang secara standarisasi memenuhi syarat lah gitu. Syarat minimal aman lah, Aman, pokoknya iya. aman, nggak asal produk. Gitu. Nah akhirnya dia buat yang versi awal dulu, Iya. masih atasan bawahan. Iya. Kemudian saya juga, sepatu boot juga butuh. Oh iya. Nah, saya kontak pabrik sepatu boot yang dulu bahannya kan saya yang desain juga kan. Iya. Nah, kalian bikin sepatu boot, kita pakai untuk ini, medis ini, menangani ini. Akhirnya saya punya 2 produk itu Pak. Iya. Baru saya mulai punya tanggal 18 saya kontak-kontak mulai. Kemudian selang beberapa hari saya udah dapat ini manufaktur yang saya tunjuk, produknya ada, langsung kita pasarkan. Tanggal 25 udah dapat PO. Cepat benar ya? Cepat Pak. Cuma 18 seminggu kan? Seminggu. 18 ke 25 ya? Dan PO udah ribuan pieces loh, nggak kecil. Ya tadi ngelihat peluang di dalam masalah ya? Nah, ada masalahnya orang banyak ini kita. Dan memang saya pun desain produknya waktu itu nggak mahal-mahal, memang supaya orang tuh terjangkau lah gitu. Karena kan yang bagus-bagus harganya bisa 700.000 sampai 1 juta, kita jauh di bawah itu. Yang penting masyarakat bisa beli semua, tujuan kita itu waktu itu. Nah ini Pak Emer mau tanya nih, karena kan kita ini banyak teman-teman UKM lah ya, yang banyak juga mereka pengen naik kelas, gitu kan. Gimana sih cara berpikir korporasi ya? Gimana cara UKM itu bisa naik kelas dan menjadi korporasi, gimana tuh? Nah, tetap nomor 1 tetap mimpi Pak Ato. Pertama mimpi. Mimpinya itu kan mau kemana itu kan saya udah dari zaman kuliah udah pengen punya korporasi itu memang. Karena tadi ya belief sama mimpi itu mendapat energi nantinya kita berurusan benar-benar diarahkan ke sana. Gitu. Betul. Dan
pertama jadi harus mimpi dulu yang utamanya. Mimpi dulu, punya niat dulu, kita memang mau ke sana, dan itu bener-bener ya, nggak cuma pengen-pengenan gitu. Jangan mikir terus, gini aja juga udah cukup. Nah itu repot. Ya sampai untuk merasakan mimpi harus tidur gitu ya. Harus tidur. Ini harus bangun dari tidur. Kalau yang mimpi Pak Ato ini sebenarnya mimpilah setinggi langit, nggak usah takut. Kalaupun ada jatuh, pasti tidurnya keminggiran. Tinggal kasih guling aja. Oh, jadi pertama dari mimpi dulu. Jadi kata Bung Karno apa? Mimpilah Setinggi langit. tinggi langit. Iya, lanjutannya dari kita. Kalau Anda jatuh, tidurnya keminggiran. Nah, jadi setelah mimpinya besar, banyak yang bermimpi besar. Ya. Bagaimana tuh tindakannya? Atau mulai. Tindakannya sebenarnya kan tadi. Kenapa saya nulis buku namanya Sederhana Tapi Dahsyat? Oh ya, nanti ada buku Sederhana Tapi Dahsyat. Tindakannya kan teman kita lihat sendiri yang salah itu Ya, apa ya. dahsyat. Ya. Nggak ada dari tadi. Sederhana semua. Ya. Bikin les privat lah, Ya, jualan ya, ini ya. itu. Kemudian baru, kayaknya bisa nih jadi konsultan. Itu pun kan juga modal nggak ada. Tapi ternyata itu terkait dengan sendirinya nanti di lapangan. Ya. Jadi memang tadi jangan terlalu ideal, jangan terlalu sempurna, sederhana aja dulu, mulai aja dulu Mulai kan. aja yang dari sekitar kita, yang kita bisa. Kalau perlu modalnya juga nggak usah besar, yang kita memang bisa. Apalagi sekarang kan dengan bantuan teknologi lebih Iya. gampang Pak Ato. Iya, iya. WA, terus kemudian marketplace, Iya. semua itu bisa loh sekarang itu. Oh, jadi dari mimpi terus tadi tindakannya yang sederhana, tapi mulai ya, mulai karena nanti ketemu juga gitu Ketemu kan. juga, tapi mimpi itu taruh di sana bener-bener ya, kita Iya. mau ke sana gitu. Insya Allah nanti kebentuk di jalan itu akan kebentuk, dan itu kan sesuai level kita. Iya. Kan kita nggak mungkin masih pengalaman belum ada langsung mau punya corporate gede. Ya contohnya kan Pak Khairul Tanjung kan sama Pak Ato. Iya, ya sama ya, mulai dari Fotokopi, di kampus gitu kan. iya, jualan mobil bekas, ya seperti itulah tahapannya gitu loh. Oke, Pak Emer sendiri ke depan masih punya mimpi apa yang masih belum bisa atau masih apa tuh mimpinya sekarang? Wah, Masih, ya sebenarnya kalau kita sekarang umur udah lumayan Iya. ya, udah 40-an lah. dan sebagian mimpi sudah tercapai lah. Sedikit sebagian mimpi tercapai alhamdulillah. Tapi ya tetap kita tetap memimpikan tuh corporate kita memang tetap bertumbuh ya dengan baik ya. Kemudian mungkin kalau bisa ada juga nanti yang memang sifatnya bisa lari ke public company ya. Oh, jadi TBK ya? Ya ada ke sana. Tapi minimal adalah kita punya grup company yang anak-anak usahanya tuh sehat dan levelnya ya, meskipun saya nggak ngomong level raksasa Pak Ato ya. Iya. Levelnya meskipun middle tapi perusahaannya tuh sehat. Ya saya lebih senang sekarang perusahaan-perusahaan yang bertumbuh dengan sehat lah intinya. Oke, Pak Emer, terima kasih nih atas Baik. ngobrolnya, nggak berasa nih waktunya. Oh, nggak berasa, Bro. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol dengan Pak Emer bisa menginspirasi untuk teman-teman yang UKM bisa bertumbuh lagi menjadi korporasi, yang belum usaha segera mulai, segera bangun mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani jadi Pengusaha. Salaman dulu. Salaman dulu. Oke.